Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini tuh aku kedatangan paket dari subscriber atau sahabat online ya. Jadi beliau itu menawarkan untuk mengirim kasur gitu ya. Jadi aku dikirimin kasur dari Bunda Messi dari Jakarta. Jadi beliau itu mau ngasih kado untuk persiapan aku lahiran katanya. Jadi kadonya ya berupa kasur. Ini tuh ukurannya 120 kali 200 cm. Karena memang di rumah aku tuh nggak bisa kasur yang besar ya teman-teman. Jadi ruangannya sempit. Hanya bisa pakai kasur yang ini atau enggak maksimal itu yang 160 gitu. Itu tuh udah sempit banget, udah nggak bisa lewat gitu ya. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa punya kasur juga untuk persiapan nanti lahiran. Jadi kita nggak dempet-dempetan lagi nanti tidurnya. Nah, sekarang aja dipakai bertiga itu udah sempit banget ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bunda Messi. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Bunda Messi dan keluarga semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran usaha ya. Aku bingung mau berterima kasih kayak gimana lagi karena waktu datang kadonya itu, bahkan waktu ditawarin itu aku tuh sampai gemeteran gitu ya, sampai nangis terharu gitu sama Pak Su. Banyak banget teman-teman online yang baik banget sama aku gitu ya. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian semua. Bahkan komen-komen positif aja aku tuh sangat-sangat bersyukur. Apalagi kalian yang bener-bener perhatian, ngirim-ngirim kado gitu. Aku tuh nggak minta dikirimin, tapi kalau ada yang ngasih itu aku selalu berusaha untuk menghargai apapun yang mereka kasih, apalagi barang-barang yang bermanfaat kayak gini gitu, yang benar-benar aku butuhin gitu. Terima kasih banyak pokoknya ya. Aku bingung mau berterima kasih dengan cara apa lagi gitu ya. Hanya doa terbaik aja dari aku. Oke teman-teman, lanjut lagi ke aktivitas aku. Untuk kasurnya belum aku pindahin ke belakang karena belum diberesin ya. Jadi kita lanjut ke aktivitas aku dulu aja. Ini Pak Su request pengen jengkol sama ikan asin katanya. Ya udah, aku bikinin aja jengkol, tapi sebelum ngerebus si jengkolnya, ini anak aku juga minta jagung rebus gitu ya. Tadi tuh beli jagung itu 7.000, isinya cuma 2 bonggol. Jadi yang satu bonggol aku rebus buat anak aku gitu ya. Jadi yang satunya lagi nanti mau aku bikin gorengan jagung gitu ya, kayak perkedel jagung gitu. Nah ini si jengkolnya aku potong-potong aja bagi dua gini, terus aku belah lagi. Nanti direbus sebentar, baru digoreng gitu ya teman-teman. Dan di sini aku nggak bikin masakan yang berbumbu-bumbu gitu karena memang stok perbumbuannya udah habis, stok di kulkas juga udah habis. Alhamdulillah gitu ya. Masih ada yang bisa dimasak, tapi ya untuk belanjanya mungkin besok-besok ya, nggak sekarang karena sekarang itu kayak lagi banyak kerjaan sih sebenarnya, cuman nggak aku record semua ya teman-teman. Nah itu di kompor aku lagi rebus jagung untuk anakku, terus ini jagung satunya lagi mau aku sisirin kayak gini ya untuk nanti perkedel jagungnya gitu. Oke teman-teman, jadi aktivitas harian aku ya kayak gini, masakan sederhana, beberes rumah, udah gitu ya. Pekerjaan layaknya ibu rumah tangga yang lainnya ya. Mungkin untuk ibu rumah tangga yang wanita karir juga lebih sibuk daripada aku gitu ya. Salut banget sama mereka yang bisa bekerja tapi bisa mengurus anak, suami, rumah, keurus semuanya. Masya Allah ya. Jadi wanita karir itu benar-benar apa ya, yang hebat banget gitu ya. Aku aja kayaknya yang di rumah aja kayak repot banget gitu ya, apalagi yang sambil kerja. Masya Allah ya, berlipat-lipat ganda pahalanya. Oke teman-teman, ini udah selesai aku nyisirin si jagungnya. Terus aku cuci sebentar, sekali cuci aja.
terus nanti tinggal nyiapin bahan-bahan yang lainnya. Nah, sambil nunggu si jagungnya mateng, ini aku mau lanjut untuk ngerjain pekerjaan yang lainnya. Jadi disambi-sambi aja. Jadi biar kerjaan aku selesai semuanya dalam satu waktu gitu. Mumpung anak aku tuh lagi anteng karena kan ada kasur baru. Jadi dia itu sama keponakan aku lagi loncat-loncat tuh di rumah depan. Jadi kasurnya itu dipakai buat mainan anak aku, buat prosotan, buat loncat-loncat lah gitulah, namanya juga anak-anak kalau ada yang baru itu pasti kesenengan gitu ya teman-teman. Nah, untuk mindahin si kasurnya ke rumah belakang ini nggak tahu kapan ya teman-teman, karena aku nunggu Pak Su santai dulu gitu ya, nunggu moodnya Pak Su. Soalnya kan harus ngangkat-ngangkat lemari juga buat mindah-mindahin ke kamar baru. Terus udah gitu harus mindah-mindahin kulkas sama meja makan. Jadi kan yang di sekarang dipakai untuk ruang makan itu nantinya mau aku jadiin kamar. Belum lagi itu kan sebelahan sama laundry room yang kemarin ya, yang baru. Jadi harus disekat dulu, harus ditutup gitu ya, harus dibikin pintu, ditutup lagi gitu. Kalau nggak ditutup kayak gitu, anginnya itu kencang banget jadi dingin gitu loh. Kalau lagi sore atau malam itu pasti dingin banget karena di atas laundry room itu kan belum dikasih plafon. Jadi udara dari luar itu gampang banget masuk ke dalam gitu ya Bunda. Jadi untuk sekarang sementara kasur barunya aku titipin di rumah depan dulu sambil nunggu Pak Su ada waktu untuk beberes bagian belakang gitu ya. Karena kalau aku sendiri udah geser-geser itu kayak udah apa ya, udah nggak sanggup gitu ya, apalagi untuk barang-barang yang berat gitu ya teman-teman. Bahkan jalan jauh sedikit aja udah kayak gimana gitu ya, nggak tahu kenapa kalau kehamilan sekarang itu emang, agak ringkih gitu ya kalau kecapean, karena memang mungkin riwayat awalnya mungkin karena, sering pendarahan dan ngeplek di awal, jadi, sampai sekarang pun untuk, kerjaan yang berat-berat atau jalan yang jauh-jauh itu udah belum bisa lah gitu ya. Jadi memang harus nunggu Pak Su atau adik laki-laki aku yang bantuin gitu ya teman-teman. Jadi harap maklum ya kalau sekarang belum aku beresin kamar barunya, tapi, mudah-mudahan besok sih, bisa langsung diberesin gitu ya sama Pak Su. Nah, sambil cerita-cerita, nggak kerasa nih kerjaan aku udah mau selesai aja. Tuh udah piring yang terakhir nih, tinggal nyuci-nyuci wastafelnya, dilap-lap lagi gitu biar makin bersih, makin kinclong, terus wangi. Jangan lupa ya si lubang pembuangannya untuk dicuci juga biar nggak bau amis. Oke teman-teman, jadi aktivitas aku tuh kayak gini ya. Habis ini langsung lanjut masak lagi, nyelesain yang tadi gitu ya kan, tadi baru ngerebus jagung doang buat anak aku, tinggal lanjutin untuk requestan Pak Su yaitu ikan asin dan jengkolnya nih. Ini aku lap-lap kering lagi, terus nanti lapnya tinggal aku gantung aja di wastafel ya teman-teman. Nah si keran angsanya juga ini tuh udah mau lepas-lepas, jadi harusnya sih dilem ulang ya teman-teman. Jadi biar makin kuat si kerannya. Tapi aku tuh kelupaan terus setiap mau nitip sama Pak Su itu lemnya ya. Jadi sampai sekarang belum dilem ulang. Nah ini jagungnya udah mateng, aku tirisin dulu, nanti mau aku ganti untuk rebus si jengkolnya. Jadi jengkolnya itu direbus dulu biar empuk, terus biar nggak terlalu bau juga gitu ya teman-teman. Jadi nanti ngerebusnya aku pakai daun salam sedikit, terus dikasih garam gitu. Oh ya, jangan lupa ya, cuci bersih dulu jengkolnya sebelum direbus. Karena lumayan kotor ya, apalagi di penjualnya itu udah nggak tahu berapa hari gitu kan. Jadi harus dicuci bersih dulu baru direbus. Nah, aku tuh dulu nggak suka sama jengkol, bahkan ada yang ngerebus atau goreng jengkol aja itu kepala aku tuh langsung pusing. Tapi nggak tahu kenapa sekarang malah suka ya. Malah bisa lah, bukan suka sih kalau
favorit banget, suka banget juga enggak, tapi, bisa makan jengkol gitu. Kalau dulu nyium baunya aja sampai pusing gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah, bisa ikut makan sama Pak Su. Jadi kata Pak Su juga alhamdulillah sekarang ada temennya kalau makan jengkol. Nah, teman-teman ini, pancinya aku ganti sama panci yang lain karena ternyata panci yang tadi bekas ngerebus jagung itu bocor ya. Jadi aku tuh nggak, kekontrol karena bocornya itu dikit banget gitu ya. Pas, ngerebus jengkol tadi baru ketahuan, ada, apa, titik-titik yang bocor itu hampir 3 gitu ya. Aduh, selama ini tuh aku nggak merhatiin ya teman-teman. Baru ketahuan tadi ada yang bocor di pancinya, jadi aku ganti dulu. Nah lanjut ini aku, goreng bakwan jagungnya. Di sini aku goreng yang sisa tadi 1 bonggol, ternyata lumayan banyak ya untuk dimakan bertiga. Untuk dimakan bertiga itu lumayan banyak karena, ini kan aku, bikinnya itu kecil-kecil terus agak tipis juga, yang penting tuh kalau aku agak kering gitu ya teman-teman. Nah kalau, apa namanya, kalau anak aku sukanya yang nggak terlalu kering, tapi ini juga dia, nggak makan ya katanya, nggak mau ah udah, jagung rebus katanya gitu. Jadi yang makan cuman berdua sama Pak Su, ini tuh banyak banget. Jadi sisanya aku simpen di rumah depan gitu. Kan sayang banget ya kalau gorengan kayak gini tuh enaknya anget-anget. Kalau udah dingin itu udah nggak enak. Kalau diangetin lagi malah apa namanya? Menyerap minyak banyak banget gitu ya. Jadi ya mendingan dikasih ke rumah depan gitu ya biar cepet habisnya. Oke, ini udah selesai goreng bakwan jagungnya, tinggal aku goreng si jengkolnya aja. Aku tuh pengennya tadi tuh, dibikin apa ya, sambal jengkol gitu, tapi karena perbumbuannya emang alhamdulillah udah habis gitu ya, jadi ya udah deh, hari ini semuanya serba digoreng-goreng gitu ya, teman-teman. Jadi memang bahan-bahannya emang udah pada habis, jadi kulkasnya juga kosong melompong. Nah, mumpung kosong itu kan mindah-mindahinnya itu gampang, enteng gitu ya buat mindah-mindahin kalau nanti mau dibikin, kamar gitu ya, kamar yang baru. Jadi, mumpung kulkas kosong nanti bisa dibersihin dan dipindahin langsung ya ke deket dapur ini. Karena di samping dapur ini tuh masih kamar, teman-teman. Jadi kalau masak kayak gini tuh asapnya masih ke kamar gitu ya. Jadi aku cuman bukain pintu dikit aja gitu ya kalau misalnya, masak apa yang agak bau-bau kayak gini gitu. Terus ini udah, selesai nih masak jengkolnya, aku tinggal goreng si, ikannya. Ini di tempat aku namanya ikan sepat, kalau di tempat kalian namanya apa? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini gorengnya sebentar aja karena, cepet banget keringnya ya kalau ikan asin kayak gini. Nah biasanya itu kalau pengen nggak terlalu asin, ikan asinnya itu direndam dulu pakai air panas ya teman-teman. Tapi kalau misalnya buat kalian yang seneng asin kayak gini, cukup dicuci bersih pakai air, mengalir aja gitu, pakai air mentah gitu kan di keran, dicuci-cuci-cuci udah tinggal goreng gitu. Jadi, asinnya tetap ada gitu. Tapi kalau yang nggak terlalu suka asin, direndam dulu aja sama air panas gitu ya, beberapa menit baru digoreng gitu ya teman-teman. Nah ini udah mau mateng si ikan asinnya, udah deh menu kita hari ini 3 menu, eee ikan asin, bakwan jagung, dan jengkol. Nah, untuk sambelnya, aku pakai sambal saset aja ya, teman-teman, karena memang, eee, males ke warungnya untuk beli bumbu-bumbunya. Jadi, maksudnya beli perbumbuannya biar sekalian aja nanti gitu ya, daripada bolak-balik ke warung cuman beli buat sambel doang gitu kan. Nah ini dia akhirnya udah selesai masakan aku. Terima kasih ya teman-teman buat kalian yang udah nonton dari awal sama sampai akhir. Maksud aku jangan kapok-kapok, jangan bosen-bosen ya. Tontonin terus video aku. Dan jangan lupa like, comment, and share-nya. Oke deh, sampai di sini video aku. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.